Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi hijau mania Indonesia. Jumpa lagi di channel Sayang Satwa kawan ya. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini saya memiliki sedikit kesempatan atau waktu luang untuk membuat sedikit video di channel Sayang Satwa ini kawan ya. Dan pada kesempatan kali ini saya tertarik karena akhir-akhir ini di media sosial Facebook itu ramai dengan doping. Bagaimana membuat Anies Kembang kita menjadi gacor dengan doping, itu kawan ya. Jadi kita bedah di sini secara bersama-sama kawan ya, agar ilmu yang saya sampaikan, pengetahuan yang saya sampaikan itu mempunyai referensi jelas, mempunyai dasar yang jelas, sehingga nanti tidak ada salah kaprah dalam hal ilmu dan pengetahuan dalam menerapkan kemajuan teknologi kawan ya. Di sini saya mengambil referensi dari media sosial Facebook, dari channelnya Om Kicau Facebook kawan ya. Kawan kan bisa mencari sendiri, silahkan search di Facebook Om Kicau tentang hormon testosteron. Di situ dibahas sangat lengkap sekali tentang penggunaan hormon testosteron. Apakah bisa dibenarkan penggunaan pada burung, efek sampingnya seperti apa? Nanti kita akan bahas di sini bersama-sama gitu kawan ya. Di sini Om Kicau menulis hormon testosteron pemicu revolusi perawatan burung kicauan, itu kawan ya. Oke, kita scroll ke bawah kawan ya, karena informasinya penting, yang intinya itu berada di bawah, itu kawan ya. Oke, di sini saya bahas yang awal-awal aja sebentar. Yang pertama, burung betina yang diinjeksi dengan hormon testosteron hanya dalam waktu sepekan bisa berkicau seperti burung jantan dominan saat berkicau dengan nyanyian tunggal. Sebulan setelah injeksi testosteron, kualitas suara burung betina sudah sama seperti jantan dominan. Burung jantan subordinat, definisi mudahnya adalah burung jantan yang biasanya sekedar ngeriwik, tidak pernah gacor karena mental tertekan burung lain atau lingkungan yang tidak ramah atau asupan pakan yang tidak bagus, bisa menampilkan performa bagai burung dominan setelah diinjeksi dengan hormon testosteron. Luar biasa, sungguh mengerikan kawan ya teknologi ini kawan ya. Oke, kita scroll ke bawah biar nanti tidak terlalu panjang durasi dari video ini kawan ya. Oke, ini kita bahas bagaimana penerapannya di Indonesia. Apa yang bisa dipetik dari hasil penelitian Cornelia Vogt dan Stephen Littner, bagaimana penerapannya untuk kicomania di Indonesia secara teoritis dan empiris. Burung berkicau betina yang selama ini tidak pernah ikut lomba, misalnya kacer, anis merah, anis kembang, cendet dan sebagainya, bisa direkayasa menjadi burung lomba. Sungguh luar biasa dan mengerikan kawan ya. Caranya dengan menyuntikkan hormon testosteron ke tubuh betina tersebut sebagaimana dilakukan Vogt dan Littner. Selain model injeksi, bisa juga menggunakan asupan khusus seperti suplemen yang mengandung hormon testosteron. Dan yang lebih jelas lagi adalah burung jantan yang tidak pernah mau gacor, hanya ngeriwik melulu, yang kemungkinan disebabkan oleh asupan pakan dengan gizi yang tidak seimbang atau yang memang kurang asupan vitamin maupun mineralnya, bisa distimulasi agar gacor dan berperforma kicauan sebagaimana jantan dominan. Penerapan yang paling realistis pun adalah dengan memberikan suplemen yang mengandung hormon testosteron di habitat asli. Performa burung jantan seperti ini bisa disamakan dengan jantan subordinat. Ketika jantan subordinat atau burung jantan kurang gacor diberi asupan yang mengandung hormon testosteron, performa suaranya dipastikan meningkat tajam dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kawan ya, jadi di channel Sayang Satwa ini saya selalu menekankan kawan ya, ketika kawan-kawan merawat burung trotol Anies Kembang, silahkan tidak membatasi extra fooding kawan ya. Saya menyuruh untuk menerapkan royal extra fooding. Kenapa? Karena asupan nutrisi vitamin yang kita berikan ketika burung itu masih muda itu nanti sebagai pembentuk dari hormon testosteron secara alami gitu kawan ya. Dan sampai detik ini demi Allah saya tidak pernah menggunakan hormon apapun itu, entah itu testosteron atau apapun yang buatan kawan ya. Jadi saya hanya full memberikan nutrisi yang cukup kepada anakan burung Anies Kembang yang saya miliki kawan ya. Oke, kita lanjutkan kawan ya. Kemudian dasar ilmiahnya sebagaimana ditulis Om Kicau dalam artikel peran testosteron dalam proses belajar menyanyi pada burung. Burung jantan umumnya dianggap sebagai karakteristik seksual sekunder yang khas dan berada di bawah kendali hormon steroid dan gonad. Hal ini terkait dengan pertumbuhan dan regresi testis. Nyanyian burung jantan bertambah dan berkurang sesuai dengan fluktuasi testosteron di dalam darah.
ada reseptor testosteron di dalam sairing, salah satu organ yang berfungsi sebagai penumpang utama bagi bangsa burung untuk berkicau. Seperti terlihat pada grafik di atas, pada bulan Mei terjadi peningkatan kadar ada peningkatan kadar testosteron pada burung sparrow jantan saat memasuki musim kawin dan menurun hingga kadar terendah sampai bulan September. Bahkan ada burung tertentu, dan ini lazimnya hampir sebagian burung, itu kadar testosteron itu tidak bisa kita buat tinggi terus, itu tidak bisa. Pasti ada naik turunnya. Seperti anis kembang pun juga demikian. Ketika kita menemukan anis kembang kita ngerol, berarti dia sudah pada puncak birahi dan emosinya. Kandungan testosteronnya saat itu dia sedang tinggi-tingginya. Apakah bisa lama? Tidak. Apakah bisa bertahan lama? Tidak, saya garis bawahi tidak. Karena itu adalah siklus alami. Ketika hormon testosteronnya menurun seiring bertambahnya waktu, dia akan ngedrop lagi. Setelah ngedrop lagi, entah itu dia mabung, rontok bulu, kita harus menaikkannya lagi biar hormon testosteronnya akan meningkat lagi. Seperti itu adalah proses alami, kawan ya. Oke, kita lanjutkan. Apa sebenarnya fungsi testosteron pada burung? Sebelum menjelaskan fungsi testosteron, ada perlunya kita tegaskan bahwa testosteron adalah salah satu dari hormon steroid di samping hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon steroid khususnya testosteron inilah yang mempunyai fungsi dan berperan pada dorongan seksual, perkembangan fisik, suara, energi, suasana hati. Gitu kawan ya. Nah, ini juga penting kawan ya. Bagaimana testosteron diproduksi oleh tubuh? Produksi testosteron dimulai di kelenjar hipotalamus yang terletak di daerah otak. Rangsangan tertentu seperti gairah seksual, tubuh akan mengaktifkan hipotalamus untuk mengeluarkan suatu zat yang disebut gonadotropin releasing hormone GnRH. Setelah GnRH dirilis ke dalam aliran darah, pembuluh darah membawa hormon tersebut ke kelenjar pituitari. Di kelenjar pituitari, GnRH mengaktifkan kemampuan kelenjar pituitari untuk menghasilkan gonadotropin yang disebut follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone dan memasukkannya ke dalam aliran darah. Setelah dalam aliran darah, follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone melakukan perjalanan baik ke testis jantan atau indung telur betina. Dalam testis, hormon tersebut mengaktifkan sel-sel testis yang disebut sel Leydig untuk mensintesis kolesterol sebagai bahan dasar pembentuk hormon testosteron. Testosteron kemudian dilepaskan ke dalam aliran darah untuk melakukan tugas yang telah ditetapkan oleh hipotalamus. Pada organisme betina, sejumlah kecil testosteron diproduksi oleh ovarium. Dalam proses ini, follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone mengaktifkan sel-sel tekal ovarium. Sel-sel ini juga mampu mensintesis kolesterol dari tubuh menjadi testosteron. Sejumlah kecil testosteron juga diproduksi dalam kelenjar adrenal. Hal ini dapat terjadi baik pada jantan, betina, dan betina. Proses ini dilakukan dengan mengaktifkan sel zona reticularis kelenjar adrenal untuk mensintesis kolesterol menjadi testosteron. Jadi bahan dasar testosteron itu adalah kolesterol, dan kolesterol itu identik dengan extra fooding. Itu yang digarisbawahi kawan ya. Jadi apa yang saya sampaikan di channel saya yang satu ini untuk melakukan royal extra fooding pada anakan burung anis kembang, tujuannya adalah membentuk agar testosteron itu bisa diproduksi secara alami dan bahan dasarnya kita ada, gitu kawan ya. Jadi kalau kita membatasi jumlah extra fooding pada anakan anis kembang, bahan dasarnya aja ndak ada, bagaimana untuk membuat testosteron? Seperti itu analoginya kawan ya. Oke, kita lanjutkan kawan ya, karena ini masih panjang. Oke. Jenis makanan dan vitamin pendorong produksi testosteron. Jenis makanan atau asupan yang mendorong pembentukan testosteron di dalam tubuh antara lain adalah makanan yang mengandung mineral zinc dan vitamin A, E, B esensial, B5, B6, B12 serta sayuran yang mengandung banyak senyawa androsteron. Namun demikian, pemberian mineral dan vitamin perlu didasari pengetahuan yang memadai terhadap mekanisme penyerapan zinc dalam tubuh. Pemberian zinc bersamaan dengan kalsium misalnya jangan pernah dilakukan karena kalsium juga besi mengurangi daya serap terhadap zinc. Oke. Kita bahas lagi kawan ya. Di mana testosteron untuk burung dijual dan dalam bentuk apa? Lah, ini yang mungkin banyak kawan-kawan tanyakan gitu kan. Oke, kita ulas saja enggak apa-apa. Nah, ini tentunya adalah pertanyaan mendasar yang akan disampaikan oleh para kicau mania. Tapi sebenarnya produk ini sudah lama tertera dalam daftar produk Om Kicau dengan merek Testobird. Lantas mengapa selama ini tidak di-branding sebagai perangsang kicau dan hanya disebutkan sebagai suplemen untuk penjodohan burung jantan? Ini yang digarisbawahi, yang ditebali kawan ya.
Om Kicau mengakui membatasi penjualan testo bird hanya untuk penjodohan dan selalu menyarankan agar di stop penggunaannya setelah burung berjodoh. Jika tidak ada anjuran demikian, Om Kicau mengaku khawatir testo bird akan digunakan secara terus-menerus dan hal ini akan berdampak buruk pada jangka panjang. Atau kalau digunakan untuk memacu burung agar berkicau, perlu dibatasi penggunaannya. Begitu burung sudah gacor dan mapan, perlu segera dihentikan. Baru diberikan lagi jika burung mengalami tekanan mental akibat dicampur dengan burung lain yang lebih dominan atau kekurangan asupan gizi seimbang dan drop fisik misalnya. Oke kawan ya, sudah sangat jelas kawan ya. Jadi testosteron jadi itu memang dijual di pasaran, bahkan di Shopee itu juga banyak sekali. Bahkan di produk Om Kicau sudah merilis testo bird, tapi itu tujuannya untuk ternak, kawan ya. Bahkan untuk ternak pun tidak bisa dilakukan dalam jangka panjang, kawan ya. Adapun digunakan untuk perangsang kicau, oke, testo bird masih disarankan, tapi tetap jangan digunakan dalam jangka panjang karena itu nanti akan berpengaruh terhadap keadaan burung itu sendiri. Kita bahas selanjutnya karena di sini nanti akan dibahas apa efek sampingnya seperti itu kawan ya. Oke, mengapa pemberian testosteron secara terus-menerus berbahaya? Untuk diketahui saja bahwa pemberian testosteron kepada burung secara terus-menerus akan menyebabkan menurunnya produksi testosteron alami dalam tubuh burung, sehingga alat penghasil testosteron, testis pun mengecil seiring dengan rendahnya aktivitas testis dalam menghasilkan testosteron alami tersebut. Jadi pemberian testosteron dalam jangka yang panjang itu sangat berbahaya, dan ini bahayanya ketika testosteron itu berada pada orang yang kurang tepat gitu kawan ya. Asal nafsu tinggi menggunakan secara berlebih gitu kawan ya. Saran Om Kicau, Anda tentu boleh dan bisa saja menggunakan testo bird untuk keperluan jangka pendek, misalnya mengatasi burung drop, burung yang tidak pernah gacor, burung yang selalu berada di bawah level rata-rata, penampilan burung dan sejenisnya. Hanya saja dalam kaitan dengan pola perawatan burung yang baik dan benar untuk keperluan jangka panjang, Om Kicau menyarankan pemberian asupan makanan yang tepat agar burung mampu memproduksi testosteron secara alami di dalam tubuh burung itu sendiri. Gitu kawan ya. Jadi bahkan Om Kicau pun menyarankan untuk melakukan pola rawatan yang alami. Kita cukupi kebutuhan vitamin dan nutrisinya agar bahan dasar untuk pembuatan testosteron itu melimpah di dalam tubuh burung itu sendiri gitu kawan ya. Seperti yang saya sarankan, saya tetap menggunakan pakem untuk anakan anis kembang. Silahkan kawan-kawan melakukan royal extra fooding, jangan pernah dibatasi extra foodingnya gitu kawan ya, karena itu sangat berperan terhadap pertumbuhan, entah itu pertumbuhan fisik dan pertumbuhan hormon burung itu sendiri kawan ya. Dan ternyata apa yang saya lakukan itu ternyata sudah benar sesuai ilmu kawan ya, seperti itu. Oke, dan di terakhir Om Kicau itu menulis saran dan kesimpulan kawan ya. Kesimpulannya sangat mengena ini kawan ya. Oke, kita baca bersama-sama. Hasil teknologi adalah selalu baik sepanjang kita bisa memanfaatkan secara positif dan selalu bertindak bijak. Oke kawan ya. Jadi kemajuan teknologi itu sangat membantu kehidupan kita kawan ya. Dari segala aspek, dari detail kecil aspek itu sangat membantu kehidupan kita. Tapi tentunya kita harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi itu secara bijak dan secara benar kawan ya, secara positif kawan ya, agar itu nanti tidak memberikan efek yang buruk terhadap sesuatu, dalam hal ini terhadap burung rawatan kita. Intinya adalah kita itu merawat burung kicau mania itu hanya karena kita hobi yang utama. Yang kedua adalah karena kita menyandarkan ekonomi kita kepada burung itu yang kedua. Atau ada juga yang seperti saya merawat burung selain karena hobi, itu sebagai sarana saya untuk membuat edukasi-edukasi di channel media sosial saya. Gitu kawan ya. Jadi intinya adalah oke lah, kalau kita ingin menggunakan kemajuan teknologi tersebut, semisal kita ingin menggunakan doping pada burung rawatan kita, gunakanlah sesuai dengan kewajarannya. Jangan digunakan secara over. Gitu kawan ya. Jadi gunakanlah sesuai kewajarannya, sesuai dengan indikasinya. Stop apabila indikasi itu sudah teratasi. Gitu kawan ya. Banyak kasus itu seperti ini.
Karena kita ingin menjual burung kita dengan nominal yang tinggi, kita buat gacor dulu. Lah, yang lucunya adalah kita membuat gacornya tidak secara alami. Katakanlah kita menggunakan bahan-bahan khusus atau doping khusus, kawan ya, untuk membuat dia gacor. Setelah dia gacor, kita jual dengan harga tinggi. Dan sangat disayangkan, yang kasihan adalah yang membeli. Dia nanti akan kesulitan dalam merawat rawatan selanjutnya. Karena rata-rata ketika orang yang bermain kotor seperti itu dan menjual burung rawatannya dengan harga tinggi, dia tidak akan pernah memberitahu kalau burung itu adalah hasil doping. Dibilangnya pasti ini rawatan alami, seperti itu, kawan ya. Dan itu menjadi sesuatu yang tidak untuk ditiru, kawan ya. Siapapun yang mendengarkan channel Sayang Satwa ini, saya sarankan marilah kita mencari rezeki yang halal dan barokah, kawan ya. Jangan kita memburu sesuatu kenikmatan sesaat dengan nominal harga yang tinggi. Ternyata yang menerima burung hasil dari rawatan kita karena doping tersebut, dia akan kesulitan terhadap merawat burung tersebut. Semoga sedikit banyak bisa memberikan informasi edukasi untuk rekan-rekan, khususnya rekan-rekan yang merawat burung kicau mania anis kembang. Jadi silahkan like, komen, dan subscribe apabila channel ini bisa membantu atau mengedukasi kawan-kawan. Salam satu hobi, kicau mania Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.